Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Yohana Kusmawati dari jurusan Manajemen Dakwah, Konsentrasi Manajemen Pariwisata Islam. Di sini saya akan memberikan materi khotbah mengenal jati diri menurut pandangan Islam. Manusia hidup di dunia ini tentu memiliki identitas dan mengetahui dirinya. Tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang tidak memiliki identitas. Tetapi pernahkah di benak kalian memikirkan siapa kalian sebenarnya? Tujuan kalian hidup itu untuk apa? Apakah tujuan hidup kalian hanya makan, tidur, main, ataupun bekerja? Tidak mungkin kan tujuan kalian sesimpel itu. Jika tujuan hidup kalian hanya sesimpel itu, maka kehidupan kalian akan hampa, tidak memiliki pendirian, dan juga tidak mengetahui arah hidup ini. Dan hidup kalian akan berakhir pada kekecewaan, penyesalan, dan juga kesedihan. Lalu, bagaimana cara kita mengenal diri kita? Bagaimana caranya kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya? Dan apa pentingnya kita mengenal sepenuhnya diri kita sendiri? Materi yang saya sampaikan ini mungkin akan sedikit membantu teman-teman menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, pentingnya mengenal diri sendiri. Semua orang pasti mengetahui siapa namanya, di mana ia tinggal, dan dari mana kota ia berasal dan dilahirkan. Tetapi kebanyakan orang tidak memikirkan tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan apa tujuan hidup diri kita di dunia ini? Apa yang kita lakukan setelah kita nanti tiada? Kebanyakan orang tidak pernah mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa mengenal diri sendiri merupakan langkah awal dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta. Hal tersebut dituliskan dalam salah satu hadis riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah fana dirinya. Dari hadis tersebut, kita dapat belajar, kita dapat mengetahui bahwa mengenal diri sendiri adalah sangat penting bagi manusia, karena dengan mengenal diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengenal Tuhan atau Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang kedua adalah jati diri manusia. Sebelum kita mengenal jati diri kita lebih jauh lagi, hendaknya kita mengetahui unsur-unsur yang menyusun diri kita. Dari apakah kita dibentuk dan apa saja yang ada pada diri kita sendiri. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan dua unsur, yaitu unsur fisik atau jasmani dan juga rohani atau unsur jiwa. Unsur yang pertama adalah unsur jasmani atau fisik. Unsur jasmani atau fisik adalah tubuh di mana jiwa seseorang manusia hidup. Dengan fisik ini, manusia melakukan segala aktivitas di dunia dan dapat dikenali oleh orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Hal tersebut terkandung dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Quran Surat At-Tin ayat 4. Allah menciptakan manusia lengkap dengan jasadnya, agar manusia bisa dikatakan sebagai manusia seutuhnya. Tubuh atau raga adalah tempat di mana jiwa tinggal. Sementara setelah mati dan jiwa akan meninggalkan tubuh, maka sudah tidak bergunalah jasad pada diri kita ini. Unsur yang kedua adalah rohani atau jiwa. Manusia tidak akan disebut sebagai manusia jika ia tidak memiliki jiwa, sehingga raga tanpa jiwa tidaklah berarti. Jiwa seseorang manusia adalah sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendiami raga dan jiwanya, yang dan dengan jiwanya lah yang mengendalikan hati dan pikiran kita. Allah meniupkan ruh saat kita masih dalam kandungan ibu. Hal tersebut terkandung dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi fuqa'u lahus sajidin. Yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijj ayat 29. Persoalan yang ketiga adalah cara mengenal diri sendiri. Setelah kita tahu apa pentingnya mengenal diri sendiri, maka seorang muslim selayaknya mentadaburi dan mendalami cara mengenal diri sendiri dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui tujuan hidupnya. Ada beberapa cara untuk mengenal diri kita sendiri. Cara yang pertama adalah mengamati diri sendiri. Sebagai manusia, hendaknya kita memperhatikan diri kita sendiri dan merenungi tujuan hidup kita. Dan mengetahui untuk apa kita diciptakan. Dengan mengamati diri sendiri, kita akan merasakan bahwa dalam diri kita itu terdapat jiwa yang bernaung. Dan selayaknya kita sebagai manusia dapat memanfaatkan tubuh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mengetahui hakikat penciptanya. Manusia diciptakan dengan suatu tujuan, dan hakikat kita sebagai manusia adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Cara yang ketiga adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengenali diri kita dengan baik dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mensyukuri nikmat Allah tentunya akan senantiasa menyadari bahwa sebenarnya diri kita tidak memiliki apa-apa, dan segala yang kita miliki saat ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat nanti Allah akan mengambilnya. Hal itu terkandung dalam salah satu surat di Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa istaza'ana rabbukum la in syakartum la azidatannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Cara yang keempat atau terakhir adalah mengetahui peran dan kedudukan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dan menjadikan khalifah di bumi. Dengan demikian, kita yang mengenal diri sendiri senantiasa mengingat peran dan kedudukan di muka bumi ini. Sebagai khalifah atau pemimpin, setidaknya pemimpin untuk diri kita sendiri. Dengan selalu mengingat peran kita sebagai pemimpin atau sebagai khalifah, kita akan dapat memperlakukan orang lain dan alam sekitar dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan hakikatnya. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berarti, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Itu tadi adalah materi mengenal jati diri menurut pandangan Islam. Kesimpulannya teman-teman, mengetahui diri kita yang sebenarnya itulah sangat penting. Karena dengan mengenal diri kita sendiri merupakan langkah awal, langkah dasar untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, Sang Pemilik alam semesta. Dan tujuan yang sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan memberikan nikmatnya kepada kita. Dengan mengenal diri kita sendiri dengan baik, kita juga akan lebih menghargai orang lain dan alam sekitar. Dan juga kita akan merasa puas atas segala capaian yang kita raih. Pada hakikatnya, tidak ada orang yang lebih dekat dengan diri kita kecuali diri kita sendiri. Materi yang saya sampaikan tadi adalah mengenal diri kita secara batiniah, bukan secara lahiriah. Karena jika kita hanya mengenal diri kita secara lahiriah, kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat batin manusia pada dasarnya hanya gabungan dari sebagian sifat manusia, sebagian lain sifat setan, sifat binatang, dan selebihnya adalah sifat malaikat. Maka dari itu, mesti kita temukan di antara sifat-sifat ini yang bersifat aksidental dan mana yang esensial atau pokok. Sebab sebelum kita temukan dan ketahui hal ini, kita tidak akan bisa mengenali diri kita sendiri dan menemukan letak kebahagiaan kita yang sebenarnya. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf, masih banyak kesalahan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila akmawi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.